Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, al-qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-qail wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Falah Surabaya rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dalam praktisitas kita sehari-hari dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yang dalam bahasa kita sehari-hari, yang kita cari dan yang kita kerjakan hanyalah libtigha amrullah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa negara kita Republik Indonesia mau memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Baru lalu kita pun juga melangkah di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, yang artinya kita ini semakin tua. Sadar atau tidak sadar, orang itu kalau semakin tua ditambahi umurnya oleh Allah, bahwa di belakang kita ini ada yang namanya barzah, wa min waraihim barzah. Di belakang mereka, termasuk di belakang kita ini, adalah yang mengintai senantiasa, yaitu barzah, alam barzah, alam di mana kita nanti akan menjemputnya ke sana. Jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Yasin ayat 68. Ayat ini bahkan sering kita baca. Allah mengingatkan kepada kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ayat ini diakhiri afala yaqilun. Apa mereka manusia ini tidak bisa menggunakan akal fikirannya? Ternyata secara genesis, secara penciptaan, manusia kalau dipanjangkan oleh Allah umurnya, mesti akan dikurangi rahmat nikmatnya. Bahasa yang kita kenal sehari-hari adalah semakin tua kita akan dikembalikan pada asal muasal kejadiannya, yaitu dilemahkan kembali.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di dalam surah Ad-Dariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian, apa kalian semuanya tidak mampu untuk melihatnya? Realita orang itu kalau semakin tua, maaf, mesti dilemahkan kembali oleh Allah. Gigi yang asalnya lengkap mulai banyak yang tanggal. Rambut yang dulu hitam pekat udah banyak yang memutih. Mata yang dulu sangat jelas memandang mulai banyak yang kabur, apalagi melihat sesuatu yang kecil. Yang paling terasa hadirin, salah makan dikit aja terasa di dalam diri kita. Bahasa Jawanya cekot-cekot dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sudah demikian, saya yakin kita semuanya menyadari bahwa manusia itu semakin lemah. Kemana? Dalilnya hanya satu hadirin. Kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan peringatan kepada kita. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rukibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur, tolong jangan salah arti. Masuk kubur bukan bermain-main di atas kuburan. Masuk kubur di sini adalah meninggal dunia. Bila zadin, tanpa bekal sedikit pun. Faka'annama raqibal bahra bila safinah. Orang itu seakan-akan menyeberangi lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita kalau sudah meninggal dunia, di dalam kubur itu al-gharq alias kerem, bahkan memohon pertolongan hadirin. Kalau kita mau berangkat dalam kehidupan kita sekarang ini, sehari dua hari saja kita ini sangat sibuk untuk mempersiapkan sangunya. Tapi maaf, kita tahu bahwa besok di akhirat adalah khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kadang sering kita ini lupa untuk menyiapkannya. Untuk itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan wejangan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya. Sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Jamaah rahimakumullah, ada yang menarik yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 indikator bahwa orang itu adalah orang yang bertakwa. Ayo kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Jangan menunjuk kepada orang lain. Apa ada alamat itu pada diri kita? Yang pertama, awwaluha alla yujalisa illa man yuslahu dina ma'ah. Kata beliau,
Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala cirinya adalah tidak akan duduk-duduk berkumpul dengan siapapun kecuali duduk dan berkumpulnya itu mampu meningkatkan kapasitas religiositas alias nambahi Islam kita, nambahi iman kita, nambahi ihsan kita, nambahi ikhlas kita, nambahi takwa kita. Kita sehari diberi oleh Allah Subhanahu wa taala durasi waktu 24 jam. Maaf, kira-kira kita gunakan yang lebih banyak untuk akhirat atau untuk duniawi kita? Padahal kita semuanya tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama di dunia ini, hadirin. Tapi kenyataannya, maaf, kita ini sibuk dengan kehidupan dunia saja. Kadangkala lupa akan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang punya indikasi bahwa orang itu adalah orang yang bertakwa adalah wa yaglibal farja wal lisan, menjaga perangkat lunak seksual, jangan sampai digunakan penyimpangan seksual alias zina. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina, janganlah kalian sekalian berdekat-dekat dengan perbuatan zina. Innahu fahisyah, perbuatan zina adalah perbuatan yang kotor dan sangat keji. Naudzubillah min dzalik. Termasuk menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah manusia yang menjaga lesannya. Tergelincirnya kaki kita barangkali bengkak begitu saja, tapi tergelincirnya lesan kita, orang lain akan menderita karena ucapan kita. Untuk itu kalau bisa harus berbicara yang baik. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Sayyidina Utsman, idza asabahu syai'un adim minad dunya yarahu wabala. Kalau dalam kehidupan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala urusan duniawi, mungkin duit lebih baik, lebih banyak daripada yang lain, pangkat lebih tinggi daripada yang lain, apa saja lebih daripada yang lain. Pola pandang dan pola berfikir orang yang bertakwa harus mengatakan, oh ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira aku kuat apa enggak. Maka dari itu mesti harus bertanya pada diri kita masing-masing, hadirin. Dikala kita diberikan tambah banyak harta benda kita, tambah pangkat, kemudian tambah banyak ilmunya, ini mauna atau istidraj? Kalau mauna, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya orang itu semakin kaya, semakin pangkat, semakin pinter, semakin muqarrabah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau ada orang, hadirin, semakin kaya, semakin pangkat, semakin pinter, tambah jauh dari Allah, kelihatannya itu adalah istidraj, hadirin. Bahasa Surabayanya dikei tapi hati ini diseplak, hadirin. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak manusia yang asalnya biasa-biasa taat kepada Allah, tapi kenyataannya diangkat derajatnya sedikit saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama kita tahu yang namanya sa'labah. Asalnya ketika belum punya apa-apa, taatnya betul kepada Allah, kaya, lupa sama sekali. Dalam Al-Quran juga ada yang Qarun, ada Sadat, ada Fir'aun. Kalau ada di sekitar kita, naudzubillah min dzalik, hadirin, mungkin jadi orang biasa-biasa, selamat, diangkat derajatnya sedikit saja, terakhir di penjara, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah idza asabahu syai'un qalil minad din igtanama dzalika
Orang yang bertakwa hadirin, cirinya salah satu di antaranya bila dalam kehidupannya ini ditambah oleh Allah ilmu agama. Contohnya Jumatan kayak gini ini, maaf ilmu yang disampaikan hanya pojokannya kitab aja hadirin, tapi harus merasa beruntung. Karena apa? Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat yang akan bisa menyelamatkan kita, dunia kita, akhirat kita. Maka dari itu berbahagia dan beruntunglah, merasa bersyukurlah panjenengan semuanya termasuk saya, dikala semakin tua ternyata semakin ngerti agama dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaron nasa kulluhum qad najau, yaro nafsahu qad halakat. Memandang diri sendiri sangat jelek, memandang kebanyakan manusia sangat baik. Jangan dibalik hadirin. Kalau kita membalik diri, sayalah yang paling superior, sayalah yang paling pinter, sayalah yang paling hebat, malah justru tambah paling rusak orang yang demikian itu. Sehingga Rasul mengingatkan kepada kita, al-muqirru bitaksir abadan mahmudun. Orang yang mengaku dirinya kurang baik tapi kenyataannya secara real kepada Allah baik, kepada sesama umat manusia baik, kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya pun juga baik. Orang itu akan diberikan oleh Allah kelanggengan, keterpujian, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhiratnya nanti. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yamla'u batnahu minal halal khaufan ayyukhalidahu haram, alias tidak akan memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal. Yang halal aja ndak boleh penuh-penuh, apalagi yang haram. Kenapa? Yang halal aja ndak boleh banyak-banyak. Yang ditakutkan adalah tercampur dengan sesuatu yang haram. Karena Rasul mengingatkan kepada kita, kullu nabatin min haramin fa'aulahu minan nar. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, yang pantas tempatnya hanya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menolong kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semakin tua semakin baik. Kenapa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah umur panjang. Dikala dipanjangin oleh Allah umurnya, tambah baik kelakuannya. Sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah manusia yang dikala dikaruniai umur panjang ketika hidup hadirin, tapi ketika dipanjangkan umurnya oleh Allah, maaf tambah jelek kelakuannya. Naudzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hayya'a anwa'an ni'ami lil muttaqina fil jannah wa hayya'a anwa'al adzabi 'alal 'asina fil hawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasluku sabilahu 'alal istiqamah wa qaddimu salihal a'mal lidaril iqamah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
orang itu diberi keuntungan oleh Allah ketika sakaratil maut sudah bisa melihat tempatnya esok di akhirat. Orang-orang ini adalah alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman lagi mau beramal solihah kepada Allah baik, kepada sesama umat manusia baik, dijamin oleh Allah tuba lahum wa husnu ma'ab. Benar-benar beruntung orang itu karena akan dikembalikan ke tempat kembali yang terbaik. Tempat kembali yang terbaik adalah ridallah. Kemudian yang selanjutnya adalah wal fauzu bil jannah. Yang kedua adalah orang yang menyesal. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, diberi umur oleh Allah, tapi tidak mau melaksanakan hadirin yang baik. Orang ini pun juga taunya nanti indas sakratil maut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika sudah datang kepada mereka salah satunya meninggal dunia, dia akan mengatakan, Rabbirji'un, Tuhan kembalikan lagi aku ke bumi, kembalikan lagi aku ke dunia. Bahkan berjanji, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku akan melaksanakan amal solih yang dulu kau perintah, aku tinggalkan semuanya. Kau perintah solat, aku tidak pernah solat, kembalikan lagi aku akan solat terus. Kau perintah puasa, aku tidak pernah puasa sama sekali, kembalikan lagi ke dunia, aku akan puasa terus. Ini bentuk orang yang menyesal. Tapi yang sangat menyesal adalah orang ingkar, orang kafir. Hadirin, Allah mengingatkan kepada mereka-mereka, inna anggarnakum adaban qariba, kami telah mengingat kepada kalian semuanya wahai orang-orang kafir, adab yang sangat dekat. Kapan? Yauma yanzurul mar'u ala ma qaddamat yadah, di hari manusia bisa melihat apa yang dikerjakan tangannya, dikerjakan badannya. Orang kafir itu sudah dilihatkan oleh Allah tempatnya di neraka jahanam. Apa yang disampaikan mereka? Kata Allah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan berkata, Tuhan, kalau aku tahu tempatku di neraka jahanam kayak gitu, mending dulu di dunia tidak usah jadi manusia, jadi tanah saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.